Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Nugraheni dengan NIM 110762121. Pada video kali ini, saya akan mensimulasikan proses pembelajaran bahasa Indonesia di SD pada kelas 2, tema mengenal perasaan. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD yang diampu oleh Ibu Dr. Gustiarmi MPD, Ibu Anggi Citra Apriliana SPD MPD, dan Ibu Vina Yasha SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah kalau begitu. Tadi udah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Oke, sudah semangat belajar? Sudah, Bu. Oke, sebelum itu Ibu minta untuk ketua kelas untuk memimpin doa ya kepada kita, dipersilakan. Oke, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran peserta didik. Boleh dilihat teman sebelahnya apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, boleh ya Ibu minta untuk anak-anak semua berdiri untuk menyanyikan lagu ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk anak-anak. Baik, Bu. Oke, Ibu mau bertanya nih, gimana perasaan anak-anak hari ini? Senang. Nah, ada yang bisa menunjukkan Ibu bagaimana ekspresi senang? Bugi. Gimana, Bugi? Oh, betul ya. Boleh, Bu. Gimana? Coba. Iya. Manis banget ya si Bugi. Pakai gula. Ini soalnya pakai gula. Nggak pakai garam. Terus. Oke, selanjutnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal perasaan. Nah, tujuan kita mempelajari mengenal perasaan ini adalah yang pertama, peserta didik dapat membandingkan berbagai jenis perasaan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan fungsi tanda baca titik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan informasi tentang mimik berbagai perasaan dengan suara jelas dan penekanan intonasi. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu yuk. Yuk. Tepuk semangat. 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 Udah siap belajar belum? Siap, Bu. Oke. Kita mulai ya. Anak-anak, tolong amati gambar di depan. Gambar pertama yang ini.
menunjukkan apa? Sedih. Biasanya anak-anak kalau sedih itu gara-gara apa sih? Nggak dikasih uang jajan. Nggak boleh main. Nggak boleh main. Iya, betul ya. Lalu untuk gambar kedua itu menunjukkan ekspresi apa? Senang. Kalau anak-anak senang biasanya gara-gara apa? Dapat uang Nah, dapat hadiah, dapat main game, terus dapat duit juga ya. Oke, selanjutnya Ibu ada video pembelajaran. Mohon disimak ya. Baik, Bu. Oke anak-anak, videonya sudah selesai. Pada video tersebut menceritakan tentang apa? Kenangan bersama Ibu. Apa yang dirasakan oleh tokoh utama? Sedih. Kenapa? Kenapa bisa sedih? Karena merindukan ibunya. Oke, betul ya. Sepertinya anak-anak sudah paham mengenai materi mengenal perasaan. Selanjutnya Ibu ada video kedua yang akan membahas mengenai materi tanda titik. Mohon disimak ya. Baik, Bu. Kita akan belajar tentang penggunaan tanda titik pada kalimat. Ayo kita belajar bersama-sama. Nah, dalam menulis sebuah kalimat, kita perlu memperhatikan penggunaan tanda titik. Nah, seperti ini ya, tanda titik ya. Nah, kemudian
suatu kalimat. Jadi setelah menulis sebuah kalimat, jangan lupa diberi tanda titik. Oke, nah kemudian tanda titik juga berfungsi untuk memisahkan dua kalimat. Contoh, nah kita lihat di sini yang pertama ya, contoh pertama, Dedi merawat tumbuhan, titik. Lalu kalimat selanjutnya, Dedi rajin menyiram dan memberinya pupuk, titik. Nah, jadi tanda titik berfungsi untuk memisahkan dua kalimat. Jadi di contoh nomor 1 ini terdiri dari dua kalimat. Kalau kita lihat, nah jadi setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik. Nah, lalu contoh yang kedua, Made memiliki seekor kucing, titik. Lalu kalimat selanjutnya, Made rajin memandikan dan merawatnya, titik. Nah, sampai di sini mengerti ya? Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, setelah tanda titik, kita dapat menulis kalimat yang baru, ya. Lalu huruf kapital. Nah, di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang huruf kapital ya. Dan tanda titik adalah dua hal yang saling berhubungan dalam penulisan kalimat. Nah, untuk mengawali kalimat, kita harus menggunakan huruf kapital. Oke, itu adalah aturannya ya. Nah, di sini ada contoh. Kucing Made memiliki bulu berwarna hitam, titik. Lalu kalimat selanjutnya, Made rajin memandikan dan merawatnya. Kalian bisa lihat ya, setiap awal kalimat ditulis dengan huruf kapital. Lalu setiap akhir kalimat diberi tanda titik. Oke, nah sampai di sini dulu ya pelajaran kita kali ini. Semoga kalian boleh mengerti dan paham. Nah, videonya sudah selesai ya anak-anak. Nah, Ibu mau bertanya nih, tanda yang biasanya ditulis di akhir kalimat itu tanda apa? Titik. Nah, fungsi dari tanda titik itu apa sih? Untuk mengakhiri kalimat. Iya, betul ya anak-anak. Jadi, tanda titik ini digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Nah, biasanya tanda titik ini digunakan pada kalimat berita atau kalimat pernyataan. Nah, selanjutnya, Ibu akan meminta kalian untuk membacakan cerita singkat bareng-bareng ya. Nanti bergantian gitu, dimulai dari Nurul. Nanti Nurul berhenti di tanda titiknya. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan Nurul. Kiki adalah kucing yang takut pada tikus. Kiki tinggal bersama kucing usil bernama Cici. Cici suka mengganggu Kiki. Suatu hari mereka pergi ke pesta ulang tahun. Ruangan pesta penuh dengan dekorasi. Cici mengeong keras ketika masuk ruangan. Ternyata Cici takut pada balon. Oke, terima kasih anak-anak karena sudah membantu Ibu membacakan teks di depan. Oke, selanjutnya Ibu mau bertanya nih terkait teks tersebut. Apa yang membuat Kiki takut? Ada yang bisa jawab? Betul. Yang kedua, apa yang membuat Cici takut? Balon. Nah, yang ketiga, pernahkah kalian merasa takut pada sesuatu? Pernah, Bu. Apa saja yang membuat kalian takut? Badut. Pagi, badut, ondel-ondel, penculik. Oke.
Oke, selanjutnya kita akan menyocokkan gambar dengan kalimat ya. Ibu akan meminta kalian maju satu persatu, boleh? Boleh. Oke, dimulai dari Konita ya. Di sini. Ya. Oke, Konita, boleh dipilih kalimat dan gambar yang sesuai ya. Ini Bu. Gambarnya yang ini Bu. Oke, sama yang mana? Sama yang ini. Ini. Oke. Boleh silakan duduk. Selanjutnya Dinda, boleh maju. Dinda mau pilih yang mana? Yang mana? Bubi. Oke. Boleh lanjut, Bubi. Bubi mau pilih yang mana? Ini. Ini yang terkejut. Zuhra terkejut karena ada suara trompet. Oke, boleh duduk kembali. Selanjutnya Atira. Ini akan maju. Atira mau gambar yang mana? Mana ya? Oke. Nurul takut ketika ditinggal sendirian di rumah. Oke, lanjut. Kita boleh maju. Iya, gambarnya. Yang mana tuh? Nih. Oke. Boleh silakan Nurul. Nurul gambar terakhir ya. Tunggu sebentar dan duduk dulu ya. Menurut kalian, adakah dari gambar di depan yang salah atau kurang tepat? Yang mana tuh? Gambar yang Oke, kita tuker ya. Boleh Nurul, silakan duduk. Kita cek jawabannya ya anak-anak. Oke, terima kasih anak-anak karena telah membantu Ibu menyocokkan gambar dan kalimat. Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, kelompok 1 yaitu ada Konita, Dinda dan Bubi, dan kelompok 2 ada Atira, Tita, dan Nurul. Nah, tugasnya adalah kalian akan membuat mind mapping atau peta berpikir berdasarkan perasaan. Nah, kalau untuk kelompok 1 yaitu perasaan takut. Nah, kelompok 1 mencari apa aja hal-hal yang ditakuti, terus apa aja solusi dan penyebabnya. Sedangkan untuk kelompok 2 itu sama tugasnya, namun menggunakan perasaan kesal. Nanti dicari penyebabnya, solusi, dan hal-hal yang membuat kalian kesal. Dapat dipahami? Baik, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Baik, Ibu.
Dikerjakan ya. Terima kasih, Bu. Ibu beri waktu 20 menit, apakah cukup? Oke, boleh silakan dikerjakan. Anak-anak, apakah ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Kalau ada kesulitan, boleh tanyakan pada ibu ya. Baik, Bu. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, kalau udah selesai, Ibu akan meminta kelompok 1 untuk maju dan mempresentasikan hasil mind mapping-nya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menunjukkan hasil dari mapping dari perasaan takut. Yang pertama itu dari hal-hal yang ditakuti. Yang pertama takut ditinggal di rumah sendiri. Yang kedua takut orang asing dan juga takut mimpi buruk. Penyebabnya adalah adanya rasa cemas atau merasa terancam. Nah, solusinya itu menenangkan diri, menghadapi rasa takut, dan berpikir positif. Boleh silakan duduk kelompok 1. Oke, dilanjut untuk kelompok 2, mempresentasikan mind mapping hasil diskusinya. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil peta konsep kami. Perkenalkan, saya Titania. Saya Tira. Saya Nurul. Baik, di sini peta konsep kami itu dengan kata kesal. Nah, yang pertama, hal-hal yang bikin kesal itu pertama tidak didengarkan, kemudian disuruh-suruh, dan yang terakhir itu dibohongi. Selanjutnya, penyebab dari rasa kesal ini biasanya karena perasaan sedang tidak baik-baik saja, merasa diremehkan.
Yang ketiga yaitu solusi. Yang pertama itu menenangkan diri, kedua tidak memendam perasaan, yang ketiga jujur mengutarakan kekesalannya. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Boleh silakan duduk. Oke anak-anak, kepada kelompok 2, Ibu meminta tanggapannya dulu nih, bagaimana hasil mind mapping dari kelompok 1, apakah sudah menarik atau sudah bagus? Sudah menarik dan sudah sesuai dengan materinya ya. Selanjutnya, Ibu akan meminta pendapat dari kelompok 1, apakah kelompok 2 sudah benar mengerjakan mind mappingnya? Sudah Ibu, sudah menarik juga, sudah lengkap juga Ibu. Sudah lengkap, sudah menarik, dan sudah bagus. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar evaluasi dikerjakan secara individu ya, karena ini untuk mengetes pemahaman kalian. Baik Ibu. Anak-anak butuh waktu berapa untuk mengerjakannya? 10 menit. Oke. Selamat mengerjakan. Baik Ibu. Jangan mencontek ya. Ya Bu. Oke anak-anak, sudah selesai semua? Sudah Bu. Oke, boleh dioper dan dikumpulkan ya. Baik Bu. Ya, terima kasih ya. Oke, tidak terasa pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Jadi kita mempelajari tentang apa aja? Tentang perasaan Membuat gambar, menonton video, lalu kuis, dan membuat mind mapping. Kegiatan apa yang bikin kalian merasa senang? Oke, mencocokkan gambar ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita nyanyi dulu yuk. Yuk. Nyanyi Mari Pulang ya, tahu gak lagunya? Tahu. 1, 2, 3. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Oke, selanjutnya sebelum pulang, rapikan dulu mejanya, lihat kanan kiri apakah ada sampah. Oke, buang ya, dibuang ke tempat sampah. Selanjutnya, Ibu akan meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Boleh kita silakan memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak karena telah berkontribusi dalam pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan pembelajaran hari ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dan bermanfaat ya bagi kalian semua.
Ibu pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum.